Shalom saudara-saudara. Damai di hati. Tema khotbah pada saat ini adalah hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa prinsip Alkitabiah yang penting yang akan kita pelajari dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama ialah bahwa teks firman yang sudah kita baca ini berisi nubuatan tentang penderitaan dan kematian hamba Tuhan yang adalah Mesias, yang juga adalah Kristus. Mesias itu bahasa Ibrani, Perjanjian Lama. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa aslinya Perjanjian Baru, sama artinya, yaitu raja yang diurapi dan diutus Allah untuk menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya, tapi juga kemudian menyelamatkan manusia dari dosa. Itu Mesias atau Kristus. Nah, teks yang kita baca ini berisi nubuat tentang penderitaan dan kematian Kristus. Nubuat ini sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya sebelum kelahiran Kristus, 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, 7 abad sebelum kelahiran Kristus. Lama sekali saudara-saudara. Penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Dan nubuat tentang penderitaan dan kematian Kristus ini disampaikan, dicatat secara detail, dan terjadinya persis seperti apa yang dinubuatkan itu. Oleh sebab itu firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Alkitab, yang di dalamnya mengandung nubuat-nubuatan, mengandung janji-janji Tuhan, dapat kita pegang. Oleh karena semua nubuatan dan janji Tuhan itu Tuhan genapi, Tuhan penuhi, sehingga apapun yang Tuhan janjikan kepada kita boleh berpegang padanya, kita boleh bersandar padanya, kita boleh menaruh harap kepadanya, karena pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, nubuatan tentang Kristus yang dicatat oleh Nabi Yesaya ini adalah nubuatan di mana Kristus yang diutus oleh Tuhan itu, yang dalam teks yang kita baca ini disebut sebagai hamba Tuhan, akan ditolak oleh umat Israel. Kristus yang hendak dihadirkan Tuhan untuk menjadi penyelamat Israel dan bahkan penyelamat dunia akan ditolak oleh umat pilihannya, umat Israel. Itu dapat kita lihat di ayat 1 sampai ayat 3. Mengapa mereka mau tolak? Oleh karena dikatakan, pertama, alasan pertama mereka menolak, hamba Tuhan itu, Mesias atau Kristus itu, ibarat taruk dan tunas yang tumbuh di tanah kering. Ini bahasa metafora atau bahasa kiasan. Kristus itu diibaratkan seperti taruk dan tunas. Taruk dan tunas itu adalah dua kata yang berbeda tapi artinya sama. Yang dalam bahasa Indonesia disebut sinonim. Dua kata yang berbeda tapi dengan pengertian yang sama. Taruk artinya tunas. Taruk dan tunas artinya bakal tumbuhan yang mulai keluar dari tanah, atau bakal ranting yang keluar dari cabang, atau bakal daun atau bakal buah yang keluar dari ranting. Itu yang dimaksud dengan taruk atau tunas. Dan ketika sang Mesias itu dikiaskan, dimetaforakan sebagai taruk, itu menunjuk pada kondisi sang Mesias yang sedemikian lemah.
Ibarat taruk atau tunas itu lemah sekali. Kalau dicungkil dengan kuku, ya sudah lepas dan mati. Tidak bisa bertumbuh dan hidup. Lemah. Dan betul, Mesias itu sangat lemah, sehingga ketika dia ditangkap dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia disiksa dan dianiaya dia tidak melawan. Oleh karena dia lemah. Tunas dari tanah kering. Itu adalah kiasan dari kehidupan sang Mesias yang datang dari lingkungan yang miskin. Pertama, dari lingkungan keluarga, orang tuanya Yusuf dan Maria itu adalah keluarga yang miskin. Yusuf hanyalah seorang tukang kayu, miskin. Tinggal di kota Nazaret, Galilea yang miskin. Jadi ini alasan pertama kenapa sang Mesias ditolak oleh umat Israel. Karena lemah dan miskin. Miskin. Sehingga Yesus sendiri pernah mengakui, serigala punya lubang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Miskin, saudara. Alasan yang kedua, karena ia tidak tampan, buruk rupanya, dan semarak tidak ada padanya. Gambar-gambar dan foto-foto Yesus yang ada di rumah kita memperlihatkan wajah Yesus yang ganteng, hidungnya mancung, ganteng sekali ya. Barangkali itu salah kalau kita lihat dari perspektif nubuatan Nabi Yesaya ini, karena Yesaya menubuatkan dia tidak tampan. Mungkin keliru foto-foto atau gambar-gambar itu. Barangkali dalam mata orang-orang Yahudi, orang-orang Israel waktu itu, Yesus itu memang tidak tampan. Tidak ada semarak dalam penampilannya, tidak menampakkan sedikit pun fenomena gejala sebagai anggota masyarakat kelas atas. Tidak menampakkan fenomena bahwa dia adalah seorang pemimpin, apalagi raja. Tidak ada. Tanda-tanda kegagahan, kehebatan tidak ada di dalam dirinya. Itu yang dimaksud dengan kata-kata tidak ada semaraknya, tidak ada gagah-gagahnya, tidak ada hebat-hebatnya, saudara-saudara. Maka atas dua alasan ini mereka menolak Yesus sebagai Kristus atau sebagai Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Oleh karena memang dalam konsep pemikiran umat Israel, Mesias itu datang dari keturunan Daud. Benar, Yesus memang dari keturunan Daud, tetapi akan menjadi raja yang gagah hebat, yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel, tak terkalahkan seperti Daud, dan akan duduk di tahta istana kerajaan Yahudi baru yang merdeka, kuat, tak terkalahkan, aman, damai, tentram, sejahtera, dan makmur. Itu konsep Mesias dalam umat Israel yang anak-anak sekarang mungkin katakan Mesias itu adalah ya seorang superhero, tak terkalahkan, superhero. Itu konsep Mesias yang ada dalam pikiran dari umat Israel. Maka ketika melihat Yesus itu, ini sudah dinubuatkan, melihat Yesus itu tidak ada semaraknya, lemah, tak berdaya, miskin. Mereka menolak, maaf, Mesias kami bukan seperti ini. Dan sampai hari ini sebagian umat Israel, orang Yahudi masih menolak Yesus dan masih menantikan Mesias yang ada dalam konsep pemikiran mereka itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, mereka bukan hanya menolak Mesias, tetapi juga mereka menangkap, menganiaya, menyiksa sang Mesias itu dengan sangat mengerikan, sampai mereka membunuhnya dan sang Mesias mati di kayu salib. Kita bisa perhatikan itu
beberapa kata di situ. Dia tertikam, dianiaya, diremukkan, dan seterusnya. Kata-kata seperti itu. Dianiaya, diremukkan, tertikam, disiksa, dihancurkan. Mereka bukannya tolak, tapi juga mereka menganiaya dan menyiksa Kristus dengan sangat mengerikan sampai mati di kayu salib. Sudah dinubuatkan, saudara-saudara, 700 tahun sebelumnya. Saudara-saudara, ini yang dialami oleh Kristus dan yang sedang kita peringati dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini. Betapa mengerikan siksaan, penderitaan yang dialami oleh Yesus, baik secara fisik maupun secara batin. Secara batin karena ia dihina. Kepadanya dikenakan mahkota duri. Duri itu dipaksa ditancapkan masuk ke dalam kepalanya. Lalu para prajurit Romawi mengolok-olok dia, membuka jubahnya, membaginya, berjudi di bawah salib, membagi pakaian jubah dari Yesus itu. Yesus sungguh-sungguh dihina, dan bahkan tulisan yang ditaruh di atas kepalanya di kayu salib itu adalah sebuah tulisan penghinaan. Yesus Nazarendum Rex Iudeanum Inri, inilah raja orang Yahudi. Itu adalah penghinaan. Raja orang Yahudi mati dengan tersiksa dan terhina di atas kayu salib. Dan hukuman salib itu adalah hukuman yang paling hina. Hanya penjahat-penjahat kelas kakap yang dihukum dengan cara disalibkan. Yang ketiga, keempat ya, yang ketiga, yang keempat, dikatakan bahwa Mesias yang ditolak, disiksa, dianiaya sampai mati ini sesungguhnya dia adalah orang yang tidak melakukan kejahatan, yang tidak pernah melakukan pemberontakan, tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Artinya tidak ada satupun kesalahan dosa yang dilakukan oleh Kristus. Dia adalah sosok yang tidak berdosa. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Makanya dia tidak berdosa. Tidak ada satupun cacat celah di dalam dirinya. Maka pertanyaan sekarang, dia yang tidak berdosa itu mengapa begitu menderita? Dan bahkan dia disangka, dikira, serta dituduh oleh orang-orang Yahudi kena tulah. Ditulah oleh Allah, dikutuk oleh Allah, dihukum oleh Allah. Dan orang yang kena tulah, kena kutuk adalah orang yang telah melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Dikira seperti itu, saudara-saudara. Sama seperti Ayub. Ayub mengalami pergumulan yang sangat hebat, termasuk penyakit yang sangat mengerikan. Lalu 3 orang kawannya datang dan menuduh dia telah melakukan dosa dan kejahatan, sampai mereka memberi anjuran, Ayub, mengaku dosa saja di hadapan Tuhan dan mohon ampun supaya Tuhan memulihkanmu. Ayub bingung, kenapa? Saya lakukan apa? Tidak ada. Tidak ada dosa yang saya lakukan, sebab Alkitab mencatat Ayub ini adalah orang benar, dan Ayub itu adalah gambaran dari Kristus.
Dituduh oleh 3 kawannya, pasti kamu telah berbuat dosa. Lebih baik mengaku dosa dan memohon ampun. Tapi Ayub tidak melakukan satupun dosa. Sama seperti yang dialami oleh Yesus, dan pola pikir yang digambarkan Yesaya ini sama seperti pola pikir banyak orang juga, termasuk hamba-hamba Tuhan. Sejumlah hamba Tuhan selalu memikirkan sebuah pola seperti ini dalam memandang suatu penderitaan. Contohnya saya pernah di rumah sakit, lalu kemudian melihat ada orang-orang, 2 orang masuk ke kamar di rumah sakit itu dan mau mendoakan pasien yang ada di dalam kamar itu. Ada 2 orang. Saya baru selesai mendoakan anggota jemaat saya waktu itu. Lalu kemudian 2 orang itu mengaku diri sebagai pendoa dari sebuah gereja. Mereka menawarkan diri untuk berdoa bagi orang-orang sakit di kamar itu. Lalu kemudian pada seorang ibu yang ada di kamar itu, mereka sebelum berdoa mereka katakan, "Ibu, kalau ada dosa yang ibu lakukan, ibu boleh mengaku sekarang dan mohon pengampunan, kami akan berdoa. Ibu diampuni dan ibu akan dipulihkan oleh Tuhan." Ibu itu bingung, diam saja. Mereka sedikit memaksa, "Ayo ibu, silakan akui dosanya supaya dapat pengampunan dan dipulihkan." Makin bingung dia hagas sana hagas sini, dia lihat saya hanya tertunduk. Saya agak grogi melihat pola yang seperti itu. "Ayo ibu," mereka paksa. Ibu itu kemudian menangis. Semua orang kan berdosa. Kita semua manusia yang berdosa, tapi kalau mau dikatakan, diminta saya sedang melakukan dan menyembunyikan dosa apa untuk diakui, saya tidak tahu. Saya tidak melakukan persinahan, saya tidak bahuke, saya tidak berjudi, saya tidak membunuh, saya tidak melakukan satu dosa apapun. Mereka paksa, saudara-saudara. Ibu itu jadi bingung. Dan saya katakan, ibu-ibu, mereka 2 orang ibu pendoa-pendoa itu, "Ibu-ibu minta tolong, manusiawi sedikitlah kalau melayani orang. Ibu ini tidak melakukan dosa apapun. Memangnya penderitaan sakit penyakit selalu harus disebabkan oleh dosa?" Ya sama juga ketika pergumulan, bencana alam, bencana banjir, tanah longsor terjadi, lalu kemudian orang-orang berkata, "Bertobat, Sulut bertobat, terlalu banyak dosa." Di mana-mana juga dosa, saudara-saudara, bukan cuma Sulut. Kalau mau katakan itu kepada seluruh dunia, bukan cuma Sulut, semua harus bertobat. Seluruh manusia di dalam dunia ini harus bertobat, saudara-saudara. Jangan mereduksi atau memperkecil keberadaan masyarakat Sulawesi Utara, orang-orang Manado, dengan tuduhan-tuduhan berdosa. Semua berdosa, saudara-saudara. Yang namanya bencana alam tidak mengenal orang benar, orang tidak benar, orang kudus, orang tidak kudus, orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang tidak hidup dalam Tuhan, semuanya kena, saudara-saudara. Banyak orang yang pola pikirnya seperti yang digambarkan oleh Yesaya ini, bahwa orang-orang Yahudi mengira dia kena tulah, dikutuk dan dihukum oleh Allah oleh karena dosa. Jadi pertanyaannya, karena apa, saudara-saudara? Sang Mesias Kristus yang tidak berdosa lalu harus sedemikian menderita, tersiksa begitu mengerikan sampai mati di kayu salib. Jawabnya antara lain ada di ayat 5 dan ayat 6. Coba kita baca sama-sama. Ayat 5 dan ayat 6. Kita baca sama-sama. Dengan kedengaran 2, 3. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Kristus tidak berdosa karena dia adalah Allah yang menjadi manusia.
Akan tetapi dia harus menderita, tersiksa, begitu sengsara, sangat mengerikan sampai mati di kayu salib. Karena apa? Karena kejahatan dan dosamu serta dosaku sudah ditimpakan kepadanya. Karena dia menanggung penderitaan oleh karena dosa kita manusia. Karena dia sedang menderita karena menanggung murka Allah yang disebabkan oleh dosa-dosa kita, saudara-saudara. Ini yang oleh Martin Luther, tokoh reformasi, menyebutnya sebagai prinsip substitusi di dalam penebusan. Substitusi itu artinya penggantian. Dalam Alkitab ada 3 jenis substitusi atau penggantian. Dan ada satu istilah yang menjadi kata kunci di dalam pemahaman doktrin teologi tentang substitusi, yaitu imputasi. Imputasi artinya memperhitungkan. Jadi 3 prinsip itu, yang pertama, dosa Adam diperhitungkan sebagai dosa seluruh manusia. Bisa kita lihat di kitab Roma. Padahal Adam yang makan buah itu, buah yang Tuhan larang, jangan makan ya. Yang di tengah-tengah itu buahnya jangan kamu makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau mati. Adam yang makan, bukan kita. Tapi dosa Adam diperhitungkan sebagai dosa kita seluruh manusia. Itu yang disebut dosa warisan. Jadi semua orang yang terlahir dari keturunan Adam adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena dosa Adam diwariskan dan diperhitungkan menjadi dosa semua orang. Diimputasikan kepada semua orang, diperhitungkan sebagai dosa semua orang. Lalu yang kedua, dosa semua orang diimputasikan kepada Yesus, kepada Kristus. Dosaku dan dosamu, dosa kita, dosa semua manusia diperhitungkan, diimputasi sebagai dosa Yesus, dosa Kristus. Karena itu Kristus yang menanggung murka Allah, penghukuman, oleh karena dosa-dosa kita sudah ditimpakan kepadanya, sudah diperhitungkan kepadanya. Lalu substitusi yang ketiga dalam Alkitab ialah kebenaran Kristus. Sudah lihat tadi kan, Kristus itu tidak berdosa. Karena itu dia adalah orang yang benar. Satu-satunya manusia yang benar, 100% benar adalah Kristus. Tetapi ketika dia sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita manusia, maka kebenarannya itu diimputasikan kepada kita, kata Martin Luther. Diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Sehingga di dalam kematian Kristus yang menebus dosa, kita yang percaya kepadanya dibenarkan di hadapan Allah. Nah, ini 3 fenomena substitusi, penggantian yang ada di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, dosa Adam diperhitungkan sebagai dosa semua manusia. Yang kedua, dosa semua manusia diperhitungkan sebagai dosa Kristus. Yang ketiga, kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran orang-orang percaya. Itu yang keberapa? Keempat ya. Sekarang yang kelima. Rupa-rupanya penderitaan dan kematian Kristus itu tidak terjadi secara kebetulan. Akan tetapi sudah merupakan kehendak dan rancangan Allah. Ayat 10. Allah berkehendak untuk anaknya menjadi manusia, mengalami penderitaan dan mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Itu sudah kehendak Allah. Sudah rancangan Allah di dalam kekekalan, bahwa manusia ciptaannya yang jatuh di dalam dosa hendak ditebus dan diselamatkan olehnya. Saudara, di dalam doktrin teologi ada yang namanya doktrin Covenant of Redemption. Artinya perjanjian penebusan. Covenant of Redemption atau perjanjian penebusan ini hasil perundingan dari Allah Tritunggal. Jadi di dalam kekekalan
Kita ingatkan ketika manusia hendak diciptakan, belum diciptakan, masih hendak diciptakan, Allah Tritunggal berunding terlebih dahulu. Baiklah, kita, kata kita di situ, di Kejadian pasal-pasal awal itu, menunjukkan pada eksistensi ketritunggalan Allah. Allah Tritunggal yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus berunding untuk menciptakan manusia. Tapi kemudian karena Allah ini adalah Allah yang Maha Tahu, mereka tahu bahwa manusia yang akan kita ciptakan ini akan jatuh dalam dosa. Maka kemudian dalam perundingan Allah Tritunggal ini dihasilkan keputusan. Itu yang saya sebut tadi. Dalam doktrin teologi dikenal dengan istilah Covenant of Redemption, perjanjian penebusan. Isi perjanjian itu begini: Allah Bapa menghendaki manusia yang akan jatuh dalam dosa itu untuk ditebus dan diselamatkan. Lalu Allah Anak yang bersedia untuk menjadi penebusnya. Maka Allah Anak yang akan masuk ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk menjalani siksa derita aniaya sampai mati di kayu salib yang sangat mengerikan. Lalu Allah Roh Kudus yang akan menerapkan penebusan yang dilakukan oleh Allah Anak di kayu salib itu kepada setiap orang yang dipilih oleh Allah untuk ditebus dan diselamatkan. Nah ini, the Covenant of Redemption, perjanjian penebusan. Jadi itu sudah merupakan kehendak Allah, saudara-saudara, yang ditetapkan Allah dalam kekekalan sebelum kita ada bahkan. Di sini kita dapat melihat betapa Allah mengasihi kita manusia ciptaannya, sehingga bahkan sebelum kita jatuh dalam dosa, Dia sudah merancangkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Allah mana di dalam dunia ini yang kasihnya sedemikian sempurna seperti Allah yang dicatat dan diberitakan di dalam Alkitab? Adakah Allah yang seperti itu? Tidak ada, saudara-saudara. Yang terakhir, ayat 11 dan 12 berbicara tentang hasil dari penebusan. Ada dua hasil dari penebusan. Yang pertama, pembenaran. Saya sudah singgung tadi, tapi saya mau ngajak kita untuk melihat secara lebih dalam lagi. Pembenaran. Saudara-saudara, ketika Kristus mati di kayu salib, Dia telah menanggung dan menebus dosa-dosa kita. Karena dikatakan tadi apa? Dosamu dan dosaku, dosa kita sudah ditimpakan kepadanya. Dia tertikam karena dosa kita, Dia mati karena dosa kita. Maka di dalam penebusan karya salib itu, kita dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi tidak otomatis. Hanya yang beriman kepadanya, hanya yang percaya kepadanya. Dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus dosa dalam hidupku. Maka karya salib yang menebus dosa itu diberlakukan Roh Kudus kepada kita. Hanya mereka yang percaya, hanya mereka yang beriman. Dan kalau saya dan saudara bisa beriman, itu bukan karena usaha kita juga. Itu karena Roh Kudus yang menimbulkan iman itu di dalam diri kita. Dengan cara Roh Kudus memperjumpakan kita dengan Injil, dengan firman Kristus. Begitu dengar Injil, dia mendownload iman. Begitu beriman, karya salib berlaku pada kita. Karena itu berbahagialah kita, orang-orang yang terlahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Saya katakan ini karena ada orang-orang dari aliran-aliran yang lain menuduh-nuduh seolah lahir dari keluarga Kristen itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Mereka orang Kristen lahiria, terlahir dari keluarga Kristen, bertumbuh sebagai orang Kristen, tapi Kristen lahiria bukan Kristen rohania. Ini
pemikiran dan ungkapan-ungkapan yang tidak smart, tidak cerdas. Karena terlahir dari keluarga Kristen itu adalah sebuah anugerah. Mengapa? Karena akses terhadap firman sudah terbuka lebar. Bahkan sejak masih bayi belum begitu mengerti, dibawa oleh orang tua ke gereja, sudah mulai dengar firman. Makin hari makin mengerti. Ikut dalam ibadah, kolom, gereja, WKI, PKB. Dengar firman saudara-saudara. Di rumah dia lihat mama dan papanya berdoa, sambil pegang tangan sebelum tidur berdoa, sebut-sebut nama Yesus. Mulai masuk di dalam pikirannya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mulai timbul imannya, Roh Kudus mulai mendownload iman di dalam dirinya. Padahal masih kanak-kanak, 2-3 tahun saudara-saudara. Maka betapa untungnya kita yang terlahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih dan menentukan seseorang yang meskipun tidak terlahir dari keluarga Kristen untuk ditebus dan diselamatkan, maka tetap Roh Kudus akan memperjumpakan dia dengan Injil, dengan firman. Sama seperti Roma 10:17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya mungkin ketika dia baca Facebook ada firman Tuhan yang diupload di sana. Roh Kudus arahkan matanya, gerakkan dia untuk membaca. Atau mungkin ketika dia buka-buka YouTube, dia terpana dan terpaku pada suatu khotbah. Atau mungkin dari temannya di sekolah atau di tempat kuliah, atau dari tetangganya dia mendengar tentang Kristus. Betapa sederhana, seperti apapun berita tentang Kristus yang dia dengar, kalau Roh Kudus bekerja di dalamnya, tetap iman akan timbul saudara-saudara. Karena memang sudah dipilih oleh Allah untuk ditebus dan diselamatkan. Maka dia akan menjadi percaya. Dan ketika dia percaya, maka karya penebusan Kristus yang dilakukan di kayu salib itu diterapkan, dikenakan, diaplikasikan oleh Roh Kudus pada dirinya. Sehingga apa? Dia dibenarkan di hadapan Allah. Allah melihatnya benar. Akan tetapi ketika iman itu digeser dari dirinya, dosa-dosanya itu nampak kembali. Hanya melalui iman segala dosa kita ditutupi. Hanya melalui iman maka Allah melihat kita benar, layak tinggal di dalam tempat yang sempurna yang namanya surga. Hasil dari penebusan Kristus yang pertama, pembenaran. Yang kedua, kita menjadi umat Allah. Sehingga di ayat 11 itu dikatakan bahwa, ayat 12 dikatakan bahwa dia akan menjadikan, mendapatkan banyak orang besar untuk menjadi rampasannya. Ini bahasa-bahasa metafora di dalam peperangan ini saudara-saudara. Kan kalau menang dalam perang biasa membawa rampasan-rampasan, termasuk tawanan-tawanan. Yang ditawan pertama itu biasanya adalah pemimpin-pemimpin dari bangsa itu. Orang-orang besar dari bangsa itu yang jadi tawanan. Orang-orang berpangkat, para jenderal itu yang jadi tawanan saudara-saudara. Artinya Kristus akan mendapatkan sejumlah orang untuk menjadi umatnya. Dan itulah gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah umat Tuhan. Sebagai umat milik Tuhan, Dia tebus kita supaya kita satu, hidup memuliakan Dia. Memuliakan Dia dengan apa? Dengan ibadah-ibadah kita. Memuliakan Dia dengan apa? Dengan cara hidup kita yang berkenan di hadapannya. Dua, kita ditebus menjadi umatnya. Supaya apa? Supaya menikmati kasih-Nya, menikmati berkat-berkat-Nya, menikmati pemeliharaannya, menikmati kebaikan-kebaikannya. Jadi sekali lagi, satu, supaya kita memuliakan Dia. Dua, supaya kita menikmati kasih-Nya. Dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya yang dipanggil untuk memuliakan Dia dan menikmati kasih-Nya, dalam dunia ini kita masih tidak luput dari rupa-rupa tantangan, pergumulan dan penderitaan.
termasuk penderitaan oleh karena kejahatan alam. Ada dua jenis kejahatan, nature of evil dan human of evil. Kejahatan alam dalam bentuk berbagai bencana, dan kejahatan manusia dalam bentuk berbagai kejahatan manusia. Gosip-gosip, upaya menjatuhkan nama baik, sampai pada penghinaan, penipuan, pembunuhan, ancaman, dan lain-lain sebagainya, pemerkosaan dan lain-lain sebagainya. Itu human of evil, kejahatan manusia, mengakibatkan teralaminya penderitaan. Ada orang-orang yang sedemikian hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ada orang-orang yang sedemikian hidup mengasihi Tuhan, tetapi tidak luput dari tantangan pergumulan, termasuk sakit penyakit yang merupakan bagian dari nature of evil, kejahatan alam. Akan tetapi orang-orang yang hidup dalam persekutuan, yang mengalami rupa-rupa penderitaan, dia tidak akan mempertanyakan, Tuhan, saya sudah hidup mengasihi-Mu, mengapa saya harus mengalami penderitaan ini? Bukankah Engkau berjanji mengasihi anak-anak-Mu? Mana janji-Mu Tuhan, katanya Engkau mengasihiku, tetapi mengapa aku harus mengalami penderitaan yang hebat ini? Mana janji-Mu mengasihiku? Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, pertanyaannya bukan seperti itu. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, pertanyaannya ketika di tengah-tengah pergumulan yang hebat, dia akan bertanya, apakah dalam penderitaan dan pergumulan ini aku masih tetap dapat mengasihi Tuhan? Nah, ini baru pertanyaan yang benar, saudara-saudara. Soal kasih Tuhan tak perlu dipertanyakan. Itu ya dan amin, tak akan pernah berubah, tak akan pernah surut. Roma pasal 8. Akan pernah kita dipisahkan dari kasih Tuhan. Yang perlu kita pertanyaan, apakah di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan ini aku masih akan tetap mengasihi Tuhan, aku masih akan tetap melayani Tuhan? Itu yang perlu kita pertanyakan. Dan hidup sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk turut terlibat dalam misi Kristus di tengah-tengah dunia ini, untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan, supaya yang tidak percaya menjadi percaya, dan yang percaya bertumbuh di dalam kebenaran. Dalam melakukan tugas panggilan ini perlu pengorbanan, dan pengorbanan itu mengakibatkan penderitaan. Pertanyaannya, maukah, bersediakah kita mengalami seperti yang diteladankan oleh Kristus, walaupun penderitaan kita tidak akan pernah serupa dan sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus, tapi bersediakah kita berkorban dan menderita demi memajukan pelayanan? Saya percaya seluruh warga jemaat Gemim Bukit Kemuliaan telah banyak berkorban, telah banyak menderita untuk membangun rumah Tuhan ini. Mungkin pembangunan rumah Tuhan gedung gereja ini sudah mencapai 80%. Menurut saya seperti itu. Berarti telah ada banyak keluarga pribadi, warga gereja di jemaat ini yang sudah berkorban dan rela menderita demi memajukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan ini. Tetapi pekerjaan pembangunan rumah Tuhan ini masih dibutuhkan kelanjutannya. Orang masih mau backing DP muka. Saya lihat di gambar ada menara, ada tangga-tangga. Demikian juga dengan konsistori yang di belakang, nanti majelis jemaat bincang-bincang ya dalam sidang majelis jemaat, bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya, di depan sana dulu atau di belakang dulu. Kalau saya sih berpikir di depan sana dulu, selesaikan dulu gedung gerejanya, baru kita tahap selanjutnya konsistori. Konsistori itu dari kata konsistor. Konsistor itu artinya majelis jemaat. Konsistori artinya tempat majelis jemaat bersidang, berdoa,
mempersiapkan, menstrategikan pelayanan. Jadi konsistor itu adalah majelis jemaat. Konsistori adalah tempat, ruangan dari majelis jemaat untuk bersidang dan untuk berdoa, untuk berbincang, menstrategikan pelayanan. Kostor, bahasa Indonesianya sebenarnya koster, dari kata kos, yaitu pengurus dari bangunan gereja ini. Mengatur, menata, membersihkan rumah Tuhan, itu koster, atau yang orang bilang kostor. Jadi nanti para konsistor atau majelis jemaat berbincang-bincang tahap selanjutnya. Saya kurang tahu apa sudah ada rencana anggarannya. Kalau belum ada, kita akan pikirkan dan rancangkan bersama. Bagian depan sana, menara dan tangga, sampai kemudian pengecatan samping-sampingnya, seluruh badan gedung gereja ini, anggarannya berapa? Kalau anggarannya 250 juta, kita akan cangking. Cangking artinya kita akan strategikan, bagi-bagi. Kita akan mohon dari pemerintah Bitung berapa. Kita akan berupaya melalui proposal ke pribadi-pribadi tertentu berapa. Lalu kemudian melalui kantin misalnya, upaya-upaya usaha-usaha lainnya berapa. Lalu tanggung jawab setiap keluarga yang otomatis masih melanjutkan pengorbanan dan penderitaan berapa. 250 juta bagi 4 pos pemasukan dana. Berapa? Kita akan pikirkan itu bersama-sama. Dan terutama mari kita selalu doakan supaya Tuhan memberikan kepada kita kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk menderita bagi kemajuan pelayanannya. Dan kita lakukan itu dalam kesadaran, oleh karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Pemeliharaannya, berkat-berkatnya, kasih setianya, kita ditebus jadi umatnya supaya apa? Menikmati kasihnya selama-lamanya, tetap tersedia bagi kita. Mari kita tetap rela berkorban dan menderita, termasuk para pelayan khusus diperhadapkan dengan rupa-rupa tantangan, pergumulan, penderitaan sebagai risiko dari pelayanan. Tetap tabah seperti Yesus sampai akhir, tidak ada kata menyerah. Never give up, tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, tidak pernah berhenti, tetap konsisten melaksanakan tugas pelayanan sampai pada akhir hayat kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kalau masih ada puji-pujian, silakan. Ya, sekali lagi